tumbuhan atau yang dikenal sebagai Kingdom Plantae adalah dunia yang beranggotakan semua organisme eukariotik, multiseluler, dan fotosintetik yang memiliki klorofil A dan B, menyimpan karbohidrat berupa tepung, dan embrio yang dilindungi oleh jaringan parental. Dunia tumbuhan mencakup tumbuhan tak berpembuluh dan tak berpembuluh. Di dunia tumbuhan terdapat beberapa bagian. Yang pertama, akar. Akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Akar memiliki beberapa jenis. Contohnya akar serabut, akar tunggang, akar gantung, akar tunjang, akar napas, akar pelekat, dan akar semu. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Batang dapat dikatakan sumbu tumbuhan. Keberadaan batang adalah untuk mendukung bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Jenis-jenis batang dari batang adalah batang berkayu, berumput, dan batang basah. Yang terakhir adalah daun sejati. Daun sejati adalah daun yang memiliki berkas pembuluh seperti xilem, phloem, mempunyai bagian-bagian lengkap daun yaitu petiolos atau tangkai, daun helaian atau lamina, tulang daun, dan pelepah daun. Contohnya adalah tumbuhan paku. Perkenalkan, nama saya Asya Abdurrahayu, saya kelas 10B, jadi saya akan menjelaskan tentang tumbuhan Talopita. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum kelompok Talopita atau alga dan fungi memiliki nilai scoring karakter morfologi lebih rendah dibandingkan dengan kelompok Cormophyta, Bryophyta, dan Pterophyta. Karakter morfologi divisi yang menunjukkan keprimitifan diantaranya dimiliki divisi Ompota, di mana secara umum tidak memiliki pigmen warna tubuh dan memiliki cara hidup dalam memperoleh nutrisi secara heterotrof. Spesies sampel yang memiliki sifat paling primitif adalah Saccharomyces sp. Dengan morfologi uniseluler, tidak memiliki pigmen tubuh, tidak memiliki organ vegetatif dan generatif secara khusus. Karakter morfologi divisi yang menunjukkan kemajuan diantaranya dimiliki Pterophyta, di mana secara umum memiliki pigmen warna tubuh dan memiliki cara hidup dalam memperoleh nutrisi secara autotrof, memiliki batang, akar, dan daun sejati, memiliki atridium dan acargonium. Alat reproduksi spesies sampel yang memiliki sifat yang paling maju dari segi evolusi morfologi adalah Alsophila sp. dengan morfologi multiseluler, memiliki pigmen tubuh, memiliki akar, batang berkayu, berkas pembuluh, pola bercabang. Daun sejati Perfilocalcis memiliki atridium dan acargonium, sporginium, sorus sebagai alat produksi. Pengertian Talopita. Talopita atau tumbuhan halus merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang nyata, misalnya lumut. Bryophyta. Tumbuhan lumut Bryophyta belum mendapatkan ciri adanya akar sejati. Sebagai gantinya, terdapat sel-sel yang menyerupai rambut untuk menggantikan fungsi akar yang belum dimilikinya. Inilah yang dinamakan rhizot. Akar semu fungsinya menyerap air dan zat hara dari tempatnya hidup. Rhizot juga berfungsi untuk mendapatkan tumbuh pada tempat hidupnya. Jika tumbuhan talus merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun, maka tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun disebut dengan tumbuhan kormus. Ciri-ciri Talopita. Talopita seperti lumut, menyukai tempat yang teduh dan lembab seperti tembok, permukaan batuan, genteng, dan kulit pohon untuk hidup. Tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat hingga banyak sel yang kadang-kadang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. Sudah mengalami diferensiasi. Perkembangbiakan pada umumnya secara vegetatif, aksesual, dan generatif seksual dengan spora sebagai alat perkembangbiakan.
Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui peleburan gamet yang terbentuk di mana organ yang disebut gameterium. Cara hidup pada tumbuhan talus ada 3 cara, yaitu autotrof, asimilasi dengan fotosintesis, heterotrof, dan simbosis. Berdasarkan ciri utama yang menyangkut cara hidupnya, divisi Telopita dibedakan menjadi 3, yaitu gagang, algae, jamur fungi, lumut kerak, linhen. Talus berwarna hijau karena adanya klorofil membuatnya mampu melakukan sintesis senyawa organik dengan bantuan sinar matahari. Pada talus, bagian atas lumut yang sudah dewasa akan terbentuk pada penghasil spora yang dinamakan sporogonium. Dalam daur hidupnya, Telopita mengalami metagenesis atau perganti keturunan antara generasi gemetofit dan generasi sporoditik. Klasifikasi Telopita. Divisi alga gagang. Kelompok dari alga atau gagang meliputi organisme positetik yang biasanya berada pada tempat yang lembab atau basah dan juga pada sistem perairan baik air laut maupun air tawar. Tubuhnya dari tumbuhan alga ada yang terdiri atas 1 sel dan ada pula yang terjadi dari banyak sel. Ada yang terdiri atas 1 sel namun berkoloni berbentuk benang, sehingga terlihat sebagai banyak sel. Beberapa jenis alga dapat hidup bersimbiosis dan mereka merupakan produsen karena mampu melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Alga merupakan penyusun plankton dan sumber makanan bagi ikan. Pada tubuh gagang terdapat cat warna pigmen, yaitu vicocyanin yang berwarna biru, klorofil berwarna hijau, vicoxanthin berwarna coklat, vicoerythrin berwarna merah, karoten berwarna keemasan, dan rantirofil berwarna kuning. Berdasarkan pigmen dominannya, alga dikelompokkan menjadi 4 sebagian. Chlorophyta atau gagang mempunyai pigmen klorofil A, klorofil B, karotin, dan rotifil. Gagang ini juga dapat memiliki fotosintesis, memiliki cadang makanan berapa alimum, 90% hidup di air tawar dan 100% hidup di laut. Gagang hijau yang hidup di air umumnya sebagai plankton atau betos, juga menempelkan pada batu dan tanah. Gagang hijau merupakan kelompok gagang yang paling banyak jumlahnya di antara gagang lain. Peran gagang hijau dalam kehidupan diantaranya sebagai plankton dan merupakan komponen penting dalam berantai makan air tawar dan diproses sebagai makanan, misal ulva dan chlorella, juga sebagai penghasil O2 dari proses fotosintesis yang diperlukan oleh hewan air. Chrysospita atau gagang pirang atau kuning keemasan. Gagang keemasan bersel tunggal atau banyak, memiliki pigmen dominan karotin, pigmen klorofil A, klorofil C, karoten, rantifil, dan vicoxanthin. Gagang keemasan hidup secara autotrof, reproduksi aseksual, membentuk auxspora dan membelah diri. Eksual ogami, contoh Exophyta bersel 1 navicular atau diatomi Ochulmanas, dan Chelispota berbentuk benang atau bersel banyak Vauchelia. Peranan gagang keemasan dalam hidup yaitu dalam bidang industri asam alginiat yang dihasilkan. Gagang perang berperan untuk membuat plastik, kosmetik, dan tekstil. Navicula sp yang mati berbentuk tanah diatomi juga digunakan sebagai bahan penyekat diamid dalam bidang perikatan. Gagang yang merupakan fitoplankton merupakan makanan ikan di laut, sementara dalam ekosistem gagang berfungsi sebagai komponen produsen yang paling utama Gramdes. Chrysospita atau gagang coklat hidup di pantai. Warna coklat disebabkan oleh pigmen vicoxanthin coklat, klorofil A, klorofil B, dan rotifil. Dinding sel terdiri dari selulosa, pektin, dan asam lagin. Tubuhnya berbentuk seperti benang atau lembaran yang dapat mencapai puluhan meter. Gagang coklat berproduksi secara vegetatif dengan fermentasi, sedangkan generatif dengan isogami dan ogami. Contoh gagang coklat diantaranya Fucus, Sargassum, Tubinilia, Maculatis. Peranan gagang ini diantaranya menghasilkan asam alginat yang berfungsi untuk membuat es krim, pembuat cat, berfungsi industri untuk
penyamakan kertas atau menghaluskan kertas, vernis, obat-obatan, dan pasta gigi berakhir sebagai makanan ternak. Divisi jamur. Jamur merupakan organisme eukariotik yang dibagi dalam kingdom tertentu yang disebut fungi. Jamur dibagi dalam 4 divisi, yaitu Zooxanthellae, Ascodina, Basidioxanthellae, dan Deuteromotina. Ciri-cirinya bersifat eukariotik, dinding sel dilindungi zat keratin, multiselular atau uniselular, berukuran mikroskopis sampai makroskopis. Bentuk tubuh bervariasi, terbentuk organisme heterotrof karena tidak punya klorofil, dan tubuh tersusun dari hifa yang berbentuk seperti benang, terbagi menjadi 3, yaitu saprofit, parasit, dan mutual. Jamur dibedakan menjadi beberapa kelas di antaranya. Divisi lumut kera. Lumut kera hidup menempel di pepohonan atau bebatuan, di atas tanah, tembok pagar, juga tembok atap rumah. Meski dianggap sebagai pengganggu dan diremehkan, lumut kera dapat dimanfaatkan sebagai ramuan obat tradisional dan bahan berwarna. Lumut kera juga dikenal sebagai lichens. Manfaat talopita. Talopita memiliki banyak manfaat, di antaranya gagang yang merupakan bagian dari talopita berperan sebagai penghasil utama bahan organik di dalam ekosistem perairan. Keberadaannya merupakan bagian yang paling utama dari sistem rantai makan. Aktivitas fotosintesis yang mampu dilakukannya di dalam air dapat dijadikan sumber oksigen yang sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar tempat ia tumbuh. Bahan makan manusia. Banyak sekali jenis alga di dunia ini yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makan untuk manusia. Contohnya di Jepang ada jenis makan yang disebut kombo, terbuat dari laminaria, salah satu dari jenis laka coklat, mengandung V dan protein yang tinggi serta memberikan manfaat vitamin A dan C. Demikian pengertian ciri-ciri, kualifikasi, dan manfaat talopita. Lumut dalam bahasa Yunani diartikan sebagai Bryophyta, sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, atau dapat tidak tampak dengan bantuan lensa, dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia, terkecuali di dalam laut. Lumut mempunyai sel-sel plastik yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof. Lumut termasuk ke dalam kingdom Plantae yang meliputi semua organisme yang multiselular dan telah berdiferensiasi, eukariotik, dengan dinding sel berselulosa. Organisme yang termasuk ke dalam Plantae ini hampir seluruhnya bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri. Dengan bantuan cahaya matahari, saat proses fotosintesis terdapat beberapa sebuah struktur pada tumbuhan lumut, di antaranya ialah kulomera, sebuah jaringan yang tidak dapat terlibat dalam sejumlah pembentukan terhadap spora, seta atau batang. Apofisis, yakni dapat diperlebar di bagian ujung dan dapat dilengkapi dengan sebuah kotak spora pada transisi. Kedua, vaginula adalah sebuah akar yang ditutupi dengan sisa dinding archegonium. Yang ketiga, calyptra atau cup, yakni dapat berasal dari sebuah dinding archegonium atas menjadi cup kotak spora.